Baik, kita sekarang ke anwa'ul mafa'il. Mafa'il itu maf'ul. Jadi sekarang setelah antum memahami tentang sighat fa'il dan maf'ul, itu sangat penting untuk nanti kajian selanjutnya. Fa'il, maf'ul itu sudah harus dihafalkan ya. Itu sudah harus nempel di benak kita. Isim fa'il dari af'ala adalah muf'il, dari fa'ala adalah mufa'il, dari istaf'ala adalah mustaf'il, dari infa'ala munfa'il, dari fa'ala mutafa'il, mutafa'il mutafa'al, munfa'il munfa'al, muf'il muf'al, mufa'il mufa'al, mustaf'il mustaf'al, gitu itu aja. Itu sudah harus ngelotok dia, sudah harus tertanam di benak itu. Dan kajian selanjutnya nanti akan mudah kalau itu sudah ada. Nah, contohnya hal itu ya. Hal itu ya isinya fa'il dan maf'ul. Nah, sekarang lanjutannya adalah soal mafa'il. Jadi maf'ul itu ada macam-macam. Al-mafa'il khamsatun. Nah, ini. Maf'ul itu ada 5. Wa hiya minal mansubat bi syaklin 'am ma'al ikhtilafin fi ba'dil halat al-i'rabiyah. Ya, prinsipnya mansubat. Semua maf'ul adalah mansubat. Ya. Mansubat itu berarti ya mansub. Secara umum, bisyaklin 'am, dengan beberapa variasi pada status-status i'rabnya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh. Pertama adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Kita sudah mengenal maf'ulun bih. Al-maf'ulu bihi ismun mansubun yubayyinu man au ma waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Gitu ya. Isim maf'ul bihi adalah isim mansub yang menjelaskan tentang sesuatu atau orang, man au ma, jadi orang atau sesuatu, waqa'a alaihi, yang jatuh kepadanya fi'lul fa'il, fi'ilnya fa'il. Nah, itu mulai sekarang belajar ini memahami teks ya, teks definisi. Al-maf'ul bihi adalah ismun mansubun, isim mansub yang yubayyinu, bayyana yubayyinu, menjelaskan ya. Ingat, bayyana yubayyinu. Hada bayanul linnas. Kalau bayan itu penjelasan. Kalau masdarnya bayyana yubayyinu apa? Tabyinan. Ya, tapi yang berlaku bayan. Jadi masdarnya tidak dipakai tabyin, tidak ada orang ngomong tabyin, walaupun itu masdar kiasinya tabyin. Cuma yang dipakai bayan. Ya, di Quran banyak penjelasan tentang bayan. Ada bayanun linnasi. Di masdarnya bayan ya. Itu namanya apa itu? Isim masdar. Tidak menggunakan masdar, tapi menggunakan isim masdar. Sebagaimana sholat ya. Aslinya masdar kiasinya adalah sholat yusalli tasliyatan. Tapi yang dipakai sholat. Wudu gitu kan. Tawaddu'a ya tawadda'u mestinya tawaddu'an. Tawaddu'an. Tetapi tidak dipakai kata tawaddu'an. Yang dipakai adalah wudu. Tapi kalau sujud, benar ya kalau sujud itu. Sajada yasjudu Sujudan. Sujudan. Nah, itu masdar mustaq ya. Masdar apa istilahnya tadi? Kiasi. Raka'a yarka'u ruku'an. Itu kiasi, sudah benar. Tawakkala tawakkalu tawakkulan, tawakkul. Amana yu'minu iman. Nah, itu sudah benar. Tapi kalau tadi ya, salat, wudu itu masdarnya pakai isim masdar, tidak masdar kiasi. Ini pelajaran dulu ya tentang masdar. Harus ingat-ingat lagi itu.
Jadi antum kalau jelaskan begitu kan jadi keren ya. Wah, Ustadz bener nih sekarang saya bisa bahasa Arab ya. Itu ciri-ciri kalau bukan Ustadz, kalau menustadz kanan itu nggak bisa ngomong kayak gitu soalnya. Nah, sekarang udah bisa ngomong gitu. Sudah jadi Ustadz kanan, Ustadzah kanan ya. Ustadzah dokter, luar biasa. Jadi sudah detail penjelasannya. Contohnya kata Ahmadu ad-Darsala, ini namanya maf'ulun bih. Makanya lengkap harus menyebutkan ini maf'ulun bih. Nah, soalnya ada maf'ul yang lain. Nah, oke, sekarang kita belajar maf'ul yang lain. Berikutnya adalah al-maf'ulul mutlaq. Apa itu maf'ul mutlaq? Masdarun mansubun yuzkaru ba'da fi'lin min lafdhihi. Jadi maf'ul mutlaq itu adalah masdar mansub ya yang disebutkan setelah fi'il dari lafdhihi, dari fi'ilnya itu sendiri. Untuk apa gunanya? Litaukid. Ya, untuk taukid itu menegaskan au bayani nau'ihi atau menyebutkan jenisnya au alatihi au adadihi atau alatnya atau bilangannya. Nah, ini contohnya sekarang. Ajri fil maidani jarjal ghazal. Ini contohnya yang menegaskan. Saya lari di lapangan seperti larinya ghazal. Ghazal itu apa? Menjangan ya. Jadi saking cepatnya saya mengatakan ajri fil maidani, lari seperti larinya ghazal. Jaryal ghazal. Jadi maf'ul ini namanya maf'ul mutlaq. Diambilkan dari masdarnya fi'il ini. Nah, gitu ya. Ya kan? Masdar mansubun yudhkaru ba'da fi'lin min lafdhihi. Ajri jarya. Saya lari dengan lari yang sesungguh-sungguhnya. Sebutkan begitu. Nah, itu namanya maf'ulun mutlaq. Saking hausnya, begitu pulang, saya meminum dengan kalau minum dengan apa? Dengan bukan lahap ya, dengan semangatnya. Ashrabu al-ma'a syurban. Saya minum dengan minum dengan lahapnya. Ashrabu syurban. Aqra'u qira'at asy-syaikhi. Saya membaca dengan mantap, sampai saya katakan, saya membaca seperti membacanya seorang ustaz, seorang syekh. Saya mengatakan, aqra'u al-Qur'ana qira'at asy-syaikhi. Saya membaca Quran seperti ya, cara membacanya seorang syekh. Itu taukid. Contohnya kayak gitu aja. Nah, di sini berarti kan masdar yang harus antum ketahui. Saya mendidik anak saya seperti seorang guru mendidik muridnya. Nah, gimana jadinya? Urabbi auladi apa? Tarbiyata al-muallimi litullabihi. Gitu. Urabbi ibni tarbiyata al-ustadi litullabihi. Ya. Atau bisa diringkas tarbiyatal ustadi. Saya mengajar anak saya seperti ustadz yang mengajarkannya. Begitu bisa dibuat banyak sekali kalimatnya. Saya sholat panjang seperti sholatnya malaikat, misalnya gitu ya. Usolli tawilan, nah tawilan kan apa itu? Hal ya. Usolli tawilan sholatal malaikati. Ya. Usolli tawilan, saya sholat panjang.
sholatal malaikati seperti sholatnya malaikat. Nah, begitulah namanya al-maf'ul mutlaq. Jadi apa ciri-ciri maf'ul mutlaq adalah masdar. Ya, ciri-ciri maf'ul mutlaq itu adalah masdar dari fi'ilnya. Masdar dari fi'ilnya. Nah. Oke, sekarang berikutnya al-mubayyin lil adad. Nah, ini ada bentuk lain, masdar sebagai maf'ul mutlaq, tapi untuk menyebutkan bilangannya. Khatautu khutwataini. Saya melangkah dengan 2 langkah. Ya, khutwataini. Akaltu aklataini. Cuman biasanya kalau bilangan begitu nanti masdarnya pakai masdar tak atau ya, surbataini, aklataini. Nah, nanti makanya ada masdar macam-macam, itu salah satunya yang masdar disebut marroh itu ya, masdar marroh. Nanti ada masdar marroh itu yang ujungnya tak marbutoh. Akala menjadi aklah. Nah, ini yang dipakai nanti untuk jenis maf'ul mutlaq yang ini, yang dipakai masdar ini masdar marroh. Marroh itu artinya apa? Kali, gitu. Kali. Maksudnya untuk menyebut berkali-kali. Kalau kiro'ah kan memang sudah pakai tak marbutoh ya, seperti itu. Jadi kiro'atan. Kiro'atan itu masdar biasa dan masdar marroh juga kiro'atan. Tapi kalau misalnya jalasa itu masdar biasanya julus, tapi masdar marrohnya jalsatun. Jalsah itu artinya sekali duduk. Nah, itu nanti dihafal aja masdarnya seperti itu ya. Agak lebih simpel. Sajadtu sajdatan wahidatan. Saya sujud bukan sujudan wahidan, bukan, tapi sajdatan wahidatan. Rok'atan wahidatan. Shallaitu ya. Shallaitu atau kalau saya itu rok'atan itu berarti, nah kalau shallaitu rok'atan wahidatan itu maf'ul bihi, karena tidak diambil dari kata sholat. Ya, itu beda kan? Jadi itu bedanya. Kalau tidak diambil dari fiilnya, itu namanya maf'ul bihi. Tapi kalau diambil dari fiilnya, itu baru disebut sebagai maf'ul mutlaq. Shallaitu rok'ataini. Maka rok'ataini di situ adalah maf'ul bih. Ya. Tapi kalau roka'atu rok'ataini. Buat apa rok'ataini ya? Sajadtu, ya, jangan pakai roka'atu, karena ruku tidak 2 kali. Sajadtu sajdataini. Saya sujud dengan 2 sujud, itu baru maf'ul mutlaq. Karena diambil dari fiilnya. Ya, jadi bentuknya masdar marroh namanya. Dorobtu dorban. Kalau itu maf'ul mutlaq dalam bentuk takkid ya. Saya memukul dengan benar-benarnya mukul, tidak main-main. Dorobtu dorban. Tapi kalau saya mengatakan saya mukul sekali, itu bukan dorban wahidan, tetapi dorobtu dorbatan wahidatan. Nah, itu namanya masdar marroh. Ada tak marbutoh. Nimtu naumal mayyiti. Saya tidur seperti tidurnya mayit, saking anglernya gitu. Nah, di situ naum maf'ul mutlaq kan,
nimtu naumal mayyiti, itu maf'ul mutlak. Tapi kalau nimtu naumatan wahidah, saya tidur sekali tidur, naumatan wahidah. Bukan nauman tapi naumatan. Begitu ya. Oke, kemudian al-mubayyin lin-nau' fasbir sabran jamila. Nah, ini jamila ini kan nau'. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Disebut apa, kayak sifat ya, berarti ya di situ sifatnya. Tapi masdarnya tetap sama di sini. Masdar biasa. Alladzi yadullu 'alal alah, sekarang julidal lissu sautan. Lis pencuri dijilid dengan gitu ya, dengan saut, dengan pecut. Ini agak jarang mungkin ya dipakai, agak jarang dipakai kalau kalimat yang model begini. Tapi secara kaidah ada gitu ya. Kan kalau misalnya alat itu kan julidal lissu bis sauti, kan begitu secara kalimat yang umum. Maling dijilid bis sauti, dengan pecut. Nah, itu kalimat biasa. Nah, kata bi itu bisa dihilangkan, langsung sauton. Ya, ini sebuah ungkapan yang apa istilahnya mungkin tidak secara umum digunakan. Ya, jangankan kita, orang Arab sendiri juga mungkin agak berkerut itu. Maksudnya gimana gitu ya. Tapi boleh secara kaidah. Oke ya, jadi itu intinya di sini soal maf'ul mutlaq. Sekarang yang berikutnya adalah al-maf'ul fihi. Nah, ini dzaraf, udah sama dengan yang selama ini kita pahami. Dzarafun yubayyinu makan au zaman hudusil fi'li. Dzaraf yang menjelaskan tempat, berarti dzaraf makan, au zaman, atau zaman hudusil fi'li, kejadiannya fi'il. Ini sudah biasa ya kita sudah. Jadi kita selama ini pakai dzaraf, ya dzaraf itu maksudnya maf'ul fihi. Ya, dzaraf itu maf'ul fihi. Safartu lailan. Sallaitu khalfal imam. Jadi antum mau pakai istilah maf'ul fihi juga boleh. Shalla fi'il madhi wa ta'u fa'ilun. Ya, misalnya khalfa maf'ulun fihi wa huwa mudhaf. Al-imami mudhafun ilaih. Kalau ya kena ya, gaya-gaya. Biasanya jarang dipakai ya istilah maf'ul fihi. Tapi nanti kalau ketemu ya jangan kaget. Maksudnya maf'ul fihi adalah dzaraf. Oke, yang berikutnya al-maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli. Sebetulnya antum lihat kata-kata li ajli ini sudah paham maksudnya. Li ajli itu maksudnya apa? Dalam rangka. Jadi kalau saya jitu li ajlika. Saya datang untuk kamu, li ajlika. Saya datang hadartu li ajli ta'lim. Ya. Kan begitu. Saya datang li ajli ta'lim, dalam rangka mengajar. Dakhaltu al-hujrata li ajli naum. Saya pergi ke kamar dalam rangka tidur, li ajli dalam rangka. Nah, sekarang masdarun mansubun yudha'u ba'dal fi'li di bayani 'illatihi. Sebuah masdar yang mansub, yang diletakkan setelah fi'il, untuk apa? Untuk menjelaskan alasannya.
Alasan fi'il itu dilakukan. Kan tadi saya datang untuk ngajar. Jadi kedatangan saya alasannya untuk ngajar. Itu namanya illah. Illah itu alasan. Ini dalam kajian fikih ya, nanti antum akan mendapatkan istilah illah itu banyak sekali. Ilatnya kalau orang yang sudah biasa ngomong soal fikih, ilatnya apa? Ilatnya apa? Ilat itu maksudnya alasan. Jadi misalnya nanti ada kajian tentang sholat jamak qashar itu. Jamak qashar itu sebetulnya diperbolehkan oleh syariat itu ilatnya apa? Ilat itu konsideran. Ilatnya itu susah atau semata-mata safar. Itu diskusinya kayak gitu contohnya. Karena ada orang yang, loh, saya safar dari Solo ke Jakarta. Tapi kan saya nyaman-nyaman aja naik pesawat sampai sana, dijemput pakai mobil bagus ber-AC, langsung masuk hotel, nggak ada susah sama sekali. Ya, apakah saya kemudian boleh jamak qashar? Saya nggak ada susahnya. Nah, kemudian kalau pertanyaan seperti itu, jawabannya adalah sebentar. Ilatnya safar itu, ilatnya jamak qashar itu apa? Apakah susah dalam safar atau safarnya itu sendiri? Nah, gitu. Nah, ternyata nanti ada jawaban di sana. Ilatnya jamak qashar adalah safar itu sendiri, baik susah atau tidak susah harus berdoa. Yang penting safar. Itu ilat namanya. Oke ya, jadi ini istilah yang banyak dipakai. Dibayani illatihi, untuk menjelaskan alasannya, alasan kerja. Ayat sababi hudusil fi'li, yakni sebab terjadinya fi'il itu. Waqaftu ikraman lil jiddi, lil jaddi ya, jaddi apa jiddi. Waqaftu, saya berdiri, ikraman lil jiddi, untuk menghormati. Nah ini, waqaftu ikraman lil jiddi, saya berdiri untuk menghormati kakek saya. Kakek saya datang, saya di majelis, kalau lagi duduk, saya berdiri dalam rangka menghormati kedatangan beliau. Kan aslinya waqaftu li ikramil jiddi. Kan begitu aslinya. Waqaftu li ikramil jiddi. Saya berdiri untuk menghormati jid atau kakek. Ya. Nah, kata li ikram itu bisa dibuang lamnya, kemudian dijadikan mansub ikraman lil jid. Nah, itu namanya maf'ul li ajli. Zatu ilal ma'hadi talaban lil ilmi. Ya, zahatu ilal ma'hadi talaban lil ilmi. Saya pergi ke ma'had dalam rangka, kan gitu ya. Maksudnya li ajli talabil ilmi. Kalau tulis ini langsung, zahatu ilal ma'hadi li ajli talabil ilmi atau li talabil ilmi. Nah, kata li ajli, kata li bisa dibuang, diganti dengan mansub talaban ya lil ilmi. Talaban lil ilmi. Oke, itu yang namanya maf'ul li ajli. Tapi maf'ul li ajli adalah sebuah maf'ul yang bisa dirubah mansubnya apabila dikasih kata li ajli atau li saja. Gitu ya. Adkhulu fil hujrati nauman. Itu bisa diganti dengan adkhulu fil hujrati lin naumi.
Lin naumi boleh, nauman boleh. Kalau lin naumi kan jar majrur biasa. Itu bukan maf'ul kalau lin naumi. Tapi begitu antum ganti dengan nauman, nah itu namanya maf'ul li ajli. Dakhaltul fasla li ajli ta'lim. Saya masuk kelas dalam rangka mengajar. Itu bisa antum ungkapkan dengan cara dakhaltul fasla ta'liman. Oke. Yang terakhir. Al-maf'ulu ma'ahu. Ismun mansubun yaqa'u ba'da wawin tusamma wawal ma'iyah. Wa yakunu bima'na ma'a. Didalalati ala man hasala al-fi'lu bima'iyatihi. Jadi maf'ul ma'ahu adalah isim mansub yang jatuh setelah wawu yang disebut wawul ma'iyah. Wa yakunu bimakna ma'a. Nah, wawu ini artinya beserta. Untuk menunjukkan alaman hasalal fi'lu bima'iyatihi. Menunjukkan kepada orang yang dengannya atau besertanya fi'il itu bisa dilakukan. Ini contohnya. Sirtu wa khalidan. Ya, maksudnya sebenarnya saya jalan sama Khalid gitu. Ya, sirtu wa khalidan. Saya jalan sama Khalid. Safaru Ahmadu wa Hasanan ila qaryatihi. Ahmadu wa Hasanan ila qaryatihi. Jadi sebetulnya maknanya ya Ahmad dan Hasan. Makanya pola ini, pola al-maf'ul ma'hu meskipun ada dalam kajian nahwu semacam ini kaidahnya, tapi ini termasuk yang pola yang jarang digunakan. Ya, termasuk pola yang jarang digunakan. Karena memang agak susah. Sirtu wa khalidan. Sekali lagi orang Arab pun akan nanya-nanyain ini maksudnya gimana lu ngomong. Salah lu gitu ya. Padahal benar karena ada kaidahnya. Ya, ini boleh diabaikan lah. Artinya, tapi yang penting antum tahu ini Kak, kajian kayak ini sebagai ilmu tetap harus dipahami. Kalau yang maf'ul ajli, maf'ul fihi ini biasa ya, maf'ul mutlaq itu sering kita. Apalagi maf'ul fihi. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan? Penjelasan tentang macam-macam maf'ul. Qara'at at-talibatu al-jaridata al-islamiyata. Nah, ini apa nih? Maf'ul apa bu? Fihi li ajli apa? Ayo pada bunyi ini. Iskandar, dibuka. Maf'ulun bihi, Ustaz. Ya, dia dibuka. Maf'ulun bihi. Nah, ini maf'ul bihi ya, biasa ya. Qara'at at-talibatu al-jaridata al-islamiyah. Nama hadha tiflu naumal mayyiti. Ini maf'ul apa? Mutlak. Mutlak, Ustaz. Mutlak. Oke. Darabtu al-hayyata. Hayyatu ular ya. Hayyata darabatin hatta matat. Maf'ul mutlak, Ustaz. Mutlak. Mutlak ya. Dari kata apa nih? Darabat. Doroba, ya. Apa? Ini kenapa kasroh? Kenapa kasroh? Karena jamak muannas salim, Ustaz. Mufradnya? Mufradnya dorobatan. Dorbatan, ya Ustaz. Ya, dorbatan. Jadi kalau misalnya saya memukul sekali pukul, dorobtul hayyata dorbatan wahidatan hatta mata. Sekali pukul mati dia. Ya. Tapi kalau ini banyak menjadi dorobatin. Saya memukul ular berulang-ulang.
sampai mati gitu ya. Biasanya kan ular kan susah matinya ya. Kalau bisa durbatan wahidatan itu keren ya. Nah, itu maksudnya. Sajadtu sajdataini fi kulli ra'atis shalah. Ini adalah maf'ul Maf'ul mutlak, Ustaz. nah, kayak sama. Zahabat ummi lil umrati syahr rabi'il awwali al-madiyah. Syahr rabi'il awwali al-madiyah. Zahabat ummi lil umrati syahra. Di ajli. Masa di ajli syahr? Syahrnya apa ini? Maf'ul apa? Ya, maf'ul apa? Karim milih. Maf'ulun bihi darab. Maf'ulun bihi. Nah, sekarang lil umrati ini bisa diganti dengan maf'ul maf'ul ajli, yaitu apa? Umrotan. Umratan. Bagus. Zahabat ummi umratan syahr rabi'il awwalil madiyah. Boleh begitu. Atau li ajlil umrati, lengkapnya begitu. Nah, ajli dibuang menjadi lil umrati. Kedua mana? Ya, itu maf'ul li ajli namanya. Zahabat ummi umratan syahr rabi'il awwalil madiyah. Takharrajtu fil jami'ati 6 sanawati al-madiyah. Takharraj ini artinya keluar ya. Ada kata kharaja, kita tahu kata kharaja itu keluar. Tapi ada takharraja. Takharraja itu dipakai biasanya untuk keluar selesai studi itu. Selesai studi. Makanya orang yang alumni itu disebut mutakharrij. Dari kata takharraja, mutakharrijun. Bukan kharij. Ya, bukan kharij. Bapak Bu Fitri hilang apa ini? Baru masuk lagi. Sebutan sekian loh. Halo, nggak ada masalah atau ini? Maaf, muskilah? Tayyib ya. Idzan ana uridu an atakallama bil lughatil arabiyyah. Sebetulnya ini saya lupa kalau lagi ngomong ini saya pengen memulai dengan bahasa Arab ya. Siap. Baik. Mal farqu baina kharaja wa takharraja. Nah, idzan kharaja yani ana akhruju kharij. Walakin ana ataharraju fil jami'ah. Itu artinya saya keluar dari kampus. Menggunakan kata fi. Walaupun ini kadang-kadang orang masih salah-salah gitu ya. Itu sering diluruskan oleh beberapa ustadz yang dari Timur Tengah yang biasa menggunakan. Kita ini sering ya mengatakan, ditanya misalnya fi aina tatakharrajta, atau takharrajta. Kamu alumni apa itu? Takharrajtu minal mahad. Sering mengatakan enaknya begitu. Saya keluar atau saya alumni dari mahad bahasa Indonesia. Sehingga biasanya saya ngomongnya ana mutakharrijun, ya, kalau pakai isim fa'il, ana mutakharrijun minal mahad. Padahal itu salah, harusnya mutakharrijun fil mahad. Memang agak aneh juga itu. Enaknya minal mahad karena dari mahad, saya alumni dari mahad apa begitu ya.
Saya alumni dari universitas apa jenjangnya. Nah, itu nanti biar tahu aja kalau antum ketemu orang pada diskusi soal fi dan min, ya ini kasusnya. Karena kalau sudah mengatakan saya alumni dari, masa saya alumni di gitu ya, kan nggak mungkin dalam bahasa Indonesia. Cuma dalam bahasa Arab, taharrajtu fi. Oke. Sitta sanawati al-madiyah. Saya keluar maksudnya menyelesaikan studi dari jamiah pada 6 tahun yang lalu. Nah, kata sit di sini apa? Maf'ul mutlak ya, karena bilangan. Jalasa jaddi fil bustani wara'a baitihi al-qadim. Wara'a baitihi al-qadim, ya ini sudah maf'ulun fihi. Safartu ila Jakarta ziaratan li studi apa? Studi apa ini? Sadiqiyya, ya. Sa'idin wa Aliyin. Sadiqaini, no? Di Sadiqaini. Sadiqaini, sini ada yam jadi Sadiqiyya. Siapa itu? Sa'idin wa Aliyin. Ziaratan ini adalah maf'ul li ajli, Ustaz. Li ajli. A'taqifu fil masjidi takmilan li tilawatil Qur'an al-Karim. A'taqifu fil masjidi ini takmilan li ajli, ya toh? Li takmili tilawatil Qur'ani. Ya. Takmilan li tilawatil Qur'ani, kalau disambung, kalau takmilnya pakai li menjadi a'taqifu fil masjidi li takmili tilawatil Qur'anil Karim. Li takmili tilawatil Qur'ani al-Karim. Gitu ya, kalau ini mau diungkapkan dalam pola yang biasa di ajlihnya disebutkan. Tapi karena ini tidak takmilan. Dzahaba al-ustadu ila qaryati tablighan lil islami amama asy-syababi. Dzahaba al-ustad ila qaryati li ajli tablighil islami amama asy-syababi. Nah, ini kata li ajli tabligh, li tabligh dirubah menjadi tablighan lil islami amama asy-syababi. Ya, gitulah. Sudah bervariasi lah sekarang ya pengetahuan tentang maf'ulun bihi. Sarat as-sayyaratu sayrat ta'irah. Saking kencangnya seperti kencangnya pesawat ya. Mobil itu berlari seperti larinya pesawat. Aku mu'amama tullabi tadrisan lil lughati al-arabiyyah. Ini Kharajtu fi jami'ati 6 sanawat al-madiyah. Oke, sudah selesai. Tadi mau diterjemahkan. Oke, nanti setelah ini baru kita bicara maf'ul majhul. Ada pertanyaan soal itu? Soal maf'ul bih? Maf'ul. Berarti kalau yang maf'ul fihi itu jarang dipakai ya Ustaz ya? Baik dalam i'rab maupun terutama dalam i'rab jarang dipakai ya Ustaz ya. Lebih banyak pakai dzaraf gitu aja ya Ustaz. Makanya dzaraf. Ya dzaraf itu maf'ul fihi. Ya, asik kan kalau sudah paham tuh menjelaskannya juga lebih gampang, antumnya juga memahami, insya Allah akan lebih mudah kalau sudah ngerti konteksnya. Dan ini sekarang lebih banyak, ya artinya gini, inilah yang disebut apa istilahnya ya, kalau saya bilang pembahasan nahwu dengan shorof itu memang kalau dipisah-pisah malah jadi susah. Kalau kayak gini kan kita mencampur nahwu dengan shorof. Kalau ngomongin soal fa'il maf'ul saja itu
disorot bisa saja. Saya pertama kali belajar, sekarang pertama kali ngajari antum langsung fa'il maf'ul juga bisa. Cuma apa gunanya gitu? Ketika tidak tahu cara menggunakannya. Nah, sekarang antum tahu manfaatnya. Begitu saya ngomong fa'il maf'ul, antum paham. Langsung hal. Nah, gitu. Hal itu urusan nahwu, tapi fa'il maf'ul urusan sorof. Nah, keduanya kalau dipisah-pisah sulit malah gitu. Nah, begitu disatukan akan lebih mudah karena langsung prakteknya. Jadi teori yang selama ini saya gunakan dalam belajar nahwu di sini sebenarnya ini adalah apa istilahnya ya, mixing ya, mazij baina nahwu was sorof. Ketika banyak kajian-kajian itu mesti ini belajar sorof dulu, belajar nahwu tok gitu. Belajar sorof ngapain capek-capek gitu, ngapalin sesuatu yang tidak bisa menggunakan. Jadi tidak efektif malah nanti. Butuh waktu, antum juga stres dulu. Waduh, ngapalin ini. Fa'lan fulu fa'lan, fa'lan. Sekarang antum ngapalin fa'lan fulu fa'lan tahu maksudnya. Ya kan? Daripada dulu kalau belum tahu nahwu, kon ngapal ke ngono kuwi mumet. Buat apa ngapalin kayak gitu? Nah, gitu. Nah, sekarang ada kebutuhan. Begitu antum sudah tahu ada isim fa'il, isim maf'ul, ada masdar, antum butuh sekarang menghafalkan tasrif. Karena tanpa menghafal tasrif ya susah. Orang ngerti masdar, ngerti isim fa'il, ngerti isim maf'ul. Ya. Tapi kalau ngapalin doang tanpa tahu cara menggunakannya, ya bikin tidak menarik. Akhirnya bubar ya. Orang belajar nahwu, belajar sorof itu tidak ada yang berhasil. Stres duluan itu. Ketika belum paham nahwunya. Jadi harus bersama-sama. Jadi buku saya ini buku yang isinya adalah mencampur ya, tidak mendikotomikan, tidak misah-misahkan antara nahwu dan sorof, tapi beriring, berjalan beriringan. Oke. Nah, itu secara teori begitu. Nah, nanti mengajarkan bahasa Arab kalau pakai teori saya kayak begini. Insya Allah ini paling efektif. Oke, sekarang mabni lil majhul. Nah, ini tema yang tidak kalah serunya. Kan antum setelah tahu fa'il, maf'ul, sudah ngerti hal, ngerti maf'il tadi, harus segera tahu apa itu mabni majhul. Apa itu mabni majhul. Oke, sekarang mungkin mukadimah dulu ini ya. Yang qasimul fi'lu, nah sekarang kita bahas dulu. Yang qasimul fi'lu ila mabniyin lil ma'lumi wa mabniyin majhul. Fi'il itu dibagi menjadi dua. Ada namanya mabni lil ma'lum, ini mabni lil ma'lum, ada yang mabni lil majhul. Mabni ma'lum dan mabni majhul. Selama ini antum ngomong soal zahaba, fa'ala ya, yaf'ulu, qara'a yaqra'u, ta'allama yata'allamu, syariba yashrabu dan seterusnya, itu semua disebut fi'il mabnil ma'lum. Itu namanya fi'il mabni ma'lum. Ya, mabni ma'lum. Kenapa disebut mabni ma'lum? Karena selama ini kita kalau bicara fi'il selalu membutuhkan fa'il, kan begitu? Ya. Selalu kalau bicara, kalau kita buat kalimat qara'a, siapa qara'a? Muhammadun ad-darsa, begitu selalu. Qara'tu ad-darsa, selalu ada fa'ilnya. Pernah nggak kita ngomong soal fi'il nggak ada fa'ilnya? Kan nggak pernah. Jadi begitu antum i'rab fi'lul madi mabni al-fathi, terus apa? Pasti wal fa'ilu dhamirun mustatir misalnya, atau Ahmadu fa'ilun. Selalu kalau ngomong fi'il lalu ada fa'il. Itulah yang disebut mabni ma'lum ini. Wal mabni ma'lum huwa ma ulima fa'iluhu wa dzukira fil kalam. Mabni ma'lum adalah
Huwa ma di sini fiil. Fiil yang diketahui fa'ilnya dan disebutkan di dalam ucapan. Kama qad marra ma'ana, sebagaimana yang sudah kita bahas sekian lama. Itu semuanya namanya fiil mabni ma'lum. Wa ammal fi'lul mabni lil majhul fahuwa kullu fi'lin lam yu'lam fa'iluhu ay majhulin. Adapun fi'il mabni majhul adalah semua fi'il yang tidak diketahui fa'ilnya. Ay majhulin, tegese majhul kan enggak diketahui. Rajulun majhul itu rajul yang tidak dikenal. Majhul, jahal, dari kata-kata jahal. Majhulun yang tidak dikenal. Oke. Itu ya, diperhatikan ya. Selama ini kita mengenal fa'il. Jadi fi'il yang disebut fa'ilnya itu namanya fi'il mabni ma'lum. Nah, nanti kita akan belajar ada fi'il yang tidak ada fa'ilnya. Wa fi'lun mabniyun lil majhul yakunu fil fi'il muta'addi. Oke, sekarang fi'il mabni lil majhul itu adanya di fi'il muta'addi. Waduh, muta'addi apa meneh iki? Jongono lah. Masih ingat muta'addi fi'il apa? Membutuhkan maf'ul bih, Ustaz. Oke, fi'il yang membutuhkan maf'ul bih. Tadi makan ya. Ana akul ar-ruzza. Saya makan nasi ya. Itu nasi. Akala itu berarti majhul. Qara'a, aqra'u al-kitaba. Qara'a itu muta'addi. Doroba itu muta'addi namanya. Wa in kana al-fi'lu yata'adda maf'ulan wahidan yanubu anhu al-maf'ulu bihi wa yakunu marfu'an wa yu'rabu naibal fa'ilin. Nah, ini agak susah dipahami. Nanti dulu. Prakteknya sederhana. Kadang-kadang definisi jadi bulat. Wa in kana al-fi'lu muta'adda maf'ulaini yanubu anhu al-maf'ulu bihi al-awwal yakunu marfu'an wa yu'rabu naibul fa'ilin maf'ulu bihi as-tsani yakunu maf'ulan bihi. Selesai baik. Saya tak. Saya tuh kalau menjelaskan kaidah kadang-kadang jadi kelamaannya. Padahal kalau contoh itu lebih sederhana. Jadi gini, saya tak aja. Share. Berwujud satu ini ya. Saya mau ngambil ininya aja. Pinjam ini sebentar ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini sekarang dalam bahasa Indonesia misalnya dalam bahasa Indonesia contohnya ini ya, saya membaca buku. Maka di sini saya sebagai
mubtada, atau bisa juga nanti dalam bahasa Arab fa'il membaca khobar, kemudian buku adalah maf'ul bihi. Kata membaca di sini sangat jelas pelakunya dan sangat jelas juga objeknya, kan begitu? Kan gitu. Saya adalah subjek, membaca predikat, objeknya buku. Sekarang ada kalanya saya tidak menceritakan tentang siapa yang membaca, tetapi tentang bukunya. Maka muncullah kalimat buku dibaca oleh saya. Ya, buku dibaca oleh saya. Jadi saya tidak menceritakan sayanya membaca buku, tapi saya menceritakan tentang buku yang dibaca oleh saya. Nah, dalam bahasa Arab, kata oleh saya ini itu tidak ada. Jadi dalam bahasa Arab tidak ada kalimat yang terjemahannya buku dibaca oleh saya. Gitu ya. Misalnya gini, ya kita terjemahkan dalam bahasa Arab. Ana aqra'u al-kitab. Kan gitu ya. Ana aqra'u al-kitab. Saya membaca buku. Sekarang kalau saya ingin mengatakan buku dibaca oleh saya, itu gimana dalam bahasa Arab? Menjadi al-kitabu, ya, al-kitabu aqra'u, ya tetap seperti ini. Karena kata oleh itu tidak ada dalam bahasa Arab. Sehingga ketika disebut, kalau ingin antum membaca, antum ingin mengungkapkan seperti ini, ketemunya bahasa Arab adalah ini. Al-kitabu aqra'u. Kitab, saya membacanya. Aqra'uhu, ada hu-nya di sini. Ada domirnya. Al-kitabu aqra'uhu. Buku, saya membacanya. Ya, buku saya membacanya. Tidak ada yang disebut sebagai dalam bahasa apa namanya Indonesia ada kalimat negatif atau gimana ya, atau pasif ya, kalimat pasif dibaca oleh saya. Dalam bahasa Inggris masih ada read by me, ya. Oleh itu by. Dalam bahasa Inggris masih ada kata oleh. Bahasa Arab tidak ada. Nah, kemudian kapan fiil menjadi majhul adalah ketika antum benar-benar akan cerita tentang bukunya saja yang dibaca tanpa menyebut siapa yang membaca. Nah, itu baru quri'a. Nah, ini quri'a al-kitab. Buku telah dibaca. Buku telah dibaca. Itu baru pakai dibaca. Tanpa menyebutkan siapa yang membaca. Jadi untuk kepentingan itu, kita sedang cerita bukunya nih, bukan cerita soal siapa yang membaca buku. Ya, buku telah dibaca. Kan dalam ungkapan sehari-hari kita sering kan ngomongnya begitu. Misalnya kita lihat masjid, cakep sekali gitu kan. Kan tidak selalu kita mengatakan ini, misalnya kita terpesona dengan bangunannya, misalnya kita bisa mengatakan siapa yang membangun gitu ya. Tapi kalau misalnya soal loh kok ujuk-ujuk ada ini kapan dibangun? Kan kita nggak butuh siapa yang membangun, nggak butuh pertanyaan itu. Butuhnya ini kapan dibangun? Lihat ya, ada kata-kata kapan dibangun. Jadi tidak selalu pelaku itu
diinginkan oleh pembicara. Kan begitu maksudnya. Sehingga kita akan mengatakan, wow, al-masjid, mata bunia. Gitu. Kapan dibangun ini? Mata bunia. Tapi kalau kita mengatakan, ini siapa yang membangun? Maka saya akan mengatakan, man yabni hadal masjid. Man yabni hadal masjid. Kita butuh pelakunya, siapa yang membangun? Tapi kalau kita mengatakan, atau bertanya tentang kapan dibangun, kan tidak perlu ada pelakunya. Makanya kalimatnya menjadi mata yubna hadal masjid. Atau mata bunia hadal masjid. Kapan dibangun masjid itu? Ya gitu ya. Apalagi contohnya? Banyak sekali. Misalnya apa namanya? meja yang sudah bersih, kita mengatakan al-maktabu nuzifa. Meja telah dibersihkan. Kadang-kadang kita kan tidak perlu tahu kan, man yunazif, siapa yang bersihkan, tidak penting. Tapi kita sedang ngomongin soal meja. Oh, meja ini sudah bersih nih. Al-maktabu nuzifa. Meja sudah dibersihkan. Oleh siapa? Saya nggak tanya olehnya. Saya hanya ngomong soal maktab. Nah, gitulah. Jadi itulah ya konsep dalam bahasa Arab yang namanya mabni majhul adalah fiil yang disebutkan tanpa menyebutkan pelakunya. Itu namanya mabni lil majhul. Nah, sekarang pertanyaannya kan kayak gini contohnya. Quri al-kitabu. Buku telah dibaca. Ya, buku ini contoh ya, contoh. Nanti kalau saya sudah menunjukkan contoh ini, antum pasti akan mudah membuat contoh yang lain yang lebih gede. Oke. Quri al-kitabu. Buku telah dibaca. Kan berarti menghilangkan fa'ilnya loh. Nah, sekarang ini kan maf'ul aslinya. Karena aslinya dari qara'a Muhammadun al-kitaba. Taruhlah Muhammad dihilangkan atau saya qara'tul kitaba. Saya ini dihilangkan. Sekarang menjadi quri al-kitabu. Maka al-kitabu di sini yang disebut sebagai naibul fa'il. Jadi maf'ul bihi itulah yang kemudian menjadi naibul fa'il. Namanya begitu. Naib itu pengganti, fa'il itu fa'il. Makanya nanti dalam i'rab quri'a fi'lul madi mabni lil majhul. Ya, mabni alal fathi. Ini apa namanya? I'rabnya. Quri'a fi'lul madi mabni lil majhul mabni alal fathi. Oke. Al-kitabu naibul fa'ili marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammah adh-dhahirah li'annahu ism mufrad. Itu i'rabnya. Udah. Jadi simpel kan? Nah, itu adalah untuk fiil yang maf'ul bihi-nya satu. Cukup menyebutkan naibul fa'il saja. Nanti kalau ada fiil yang maf'ul bihi-nya dua, misalnya gini. Ja'altu sa'idan imaman lil masjid. Ya, misalnya gitu ya. Jim, dal, sin. Masih dimik nulisnya ya. Ja'altu sa'idan. Itu. Ja'altu fi'il wa fa'il ya biasa. Mabni lil ma'lum.
Kemudian sa'idan maf'ul bihi 1, imaman maf'ul bihi tsani. Ya. Saya menjadikan Sa'id sebagai imam di masjid. Nah, sekarang saya tidak butuh maf'ul bihi. Butuhnya cerita tentang Sa'id dijadikan imam masjid. Kan begitu. Siapa yang menjadikan tidak penting. Kan kadang-kadang begitu. Wah, aku jadi imam masjid. Kadang-kadang ada pertanyaan, sopo sih dadeke ya? Mungkin aja ada pertanyaan baru disebut. Tapi kadang-kadang, wah hebat kamu itu jadi imam masjid. Tidak perlu siapa yang menjadikan. Ya umumlah masyarakat lah gitu ya. Nah, kalau sekarang maksudnya adalah Sa'id dijadikan imam masjid, maka menjadi ju'ila Sa'idun imaman lil masjid pada ayat ini. Nah, gini. Oke. Ju'ila Sa'idun imaman lil masjid. Ju'ila fi'il madhi mabni lil majhul atau mabni lil majhul mabni ala al-fathi. Mabninya 2 kali. Mabni lil majhul mabni ala al-fathi. Sa'idun naibul fa'il. Imaman maf'ulun bihi. Jadi maf'ul bihi yang pertama menjadi naibul fa'il, maf'ul bihi yang kedua menjadi maf'ulun bih. Gitu ya. Ini yang tadi kaidah yang saya lewatin jelasinnya susah ya. Kalau kaidah itu kan gampang. Jadi dengan kata lain, untuk fi'il muta'addi yang hanya membutuhkan 1 maf'ul bihi, maka maf'ul bihi-nya itu langsung menjadi naibul fa'il. Adapun fi'il yang butuh 2 maf'ul bihi yang pertama menjadi naibul fa'il, maf'ul bihi yang kedua maf'ul bihi biasa. Jelas kan kalau sudah dengan contoh begini? Jadi inilah yang disebut fi'il mabni lil majhul, quri'a, ju'ila. Nah, itu adalah fi'il mabni lil majhul. Sampai di sini sudah jelas? Contoh perbandingannya dengan bahasa Indonesia. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Quri'al Qur'an, apabila Quran dibaca oleh siapa yang nggak tahu, pokoknya dibaca aja. Nah, itu Qurannya kan banyak. Quran banyak sekali. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Idza dzukira, apabila disebutkan Allahu, nama Allah. Jadi fokusnya pada nama Allah disebutkan. Siapanya nggak penting. Itu maksudnya. Khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa al-insanu, manusia diciptakan dha'ifa, hal secara dhaif. Ya, sudah jelas. Nah, kemudian saya kembali ke buku aja. Ya, sebentar ini ya, sedikit lagi. Menjadi bahan apa namanya kajian buat antum lah. Sekarang sihotnya ini atau wazannya ini yang perlu antum hafalkan. Ya, tapi nggak sulit lah ini. Fa'ala yaf'ulu, fa'ila yuf'alu. Ini majhulnya. Jadi fa'ala yaf'ulu menjadi fu'ila yuf'alu. Contohnya kutiba yuktabu.
Af'ala yuf'ilu, uf'ila yuf'alu. Huwa udkhila yudkhalu. Jadi kalau antum sudah belajar kemarin ada isim fa'il, isim maf'ul, sebenarnya kan isim fa'il dan maf'ul itu lahir dari sini. Ya. Isim fa'il apa namanya? Itu ya di sini nih. Fi'ilnya uf'il. Kemudian maksudnya ya, isim fa'il terutama fi'il ini af'ala yuf'ilu itu isim fa'ilnya adalah muf'il ya. Muf'il ini. Kemudian menjadi muf'al. Ini isim maf'ul. Kan begitu. Fa'ala yuf'ilu fa'il yufa'al. Atau ini dihafalkan dulu aja lah ya. Af'ala fi'lu, uf'ila yuf'alu, fa'ala yuf'ilu, fa'ila yuf'al. Hufidha yuhaffadhu. Hufidha yuhaffadhu, madhi mudhari' ya. Nanti yang isim fa'il kan menjadi mufa'al, mufa'il dan mufa'al. Ya, mufa'il dan mufa'al, fa'il dan fa'al. Kan begitu. Ini maksudnya, ini isim fa'il diambil dari sini, mufa'ilun, kemudian isim maf'ul diambil dari sini, mufa'alun. Ifta'ala yafta'alu, ufta'ila yufta'alu, urtukiba yurtakabu. Ya, yanfa'ilu. Ufta'ila yufta'alu. Isim fa'ilnya mufta'il. Ya ini aja kasusnya yang mirip ya. Isim fa'il dengan isim maf'ul. Kalau yafta'ilu, yufta'alu, ini mufta'ilun, mufta'alun. Fa'ala yufa'alu, fu'ila yufa'alu, sumiha yusamahu. Contohnya gitu. Nah, ini isim fa'il di sini diambil. Mufa'il, isim maf'ulnya mufa'al. Persis kan sama ya. Tafa'ala tafa'alu, tufu'ila yutafa'alu, tu'uniqa yuta'anaq. Nah, ini isim fa'il dan maf'ulnya tidak sama persis ya. Tafa'ala yutafa'alu, tufu'ila yutafa'al, tu'allima yuta'allam. Isim fa'ilnya mutafa'il, mutafa'al. Istaf'ala yastaf'ilu, ustuf'ila yustaf'alu, huwa ustu'mila yusta'malu. Isim fa'ilnya mustaf'il, mustaf'al. Yang selalu sama adalah isim maf'ul ya, dengan isim maf'ul dengan fi'il mudhari' majhul. Mustaf'al ini mutafa'al, ini mutafa'al, itu sama. Tapi kalau yang maklumnya tidak. Itulah fa'ala dan seterusnya. Nah, ini adalah kalau sudah digandeng. Ya, khufidtum, tukhfaduna, khufidti, tukhfidina. Nah, ini soal kalau gandeng dengan domir, jadinya begitu ya. Nah, ini contohnya. Qara Ahmadu al-kitaba, quri al-kitabu. Hilangkan Ahmad ya. Taraqad daifu baba baiti. Ad-daif, tamu mengetuk pintu rumah saya. Turiqa babu baiti. Pintu rumah saya diketuk. Tamunya hilang. Ahlul qaryati yabnuna al-masjidaini.
penduduk desa membangun 2 masjid. Yubna al-masjidani. 2 masjid itu dibangun. Hafadhal musyrifu at-talibaini. Hafadhal al-musyrifu at-talibaini al-Qur'an. Seorang musyrif menjadikan 2 siswa itu hafal Quran. Hufidhat talibani al-Quran. Ya, musyrifnya dibuang. Bahastu 'anil kutubi 'ala rafi. Saya mencari buku di atas rak. Al-kutubu buhissa anha 'ala rafi. Nah, ini agak beda ya, karena ini butuh an, berarti di sini juga harus ada an. Tidak boleh al-kutubu buhissa tok gitu. Harus ada an, karena di sini ada an. Nah, ini mungkin ini tambahan pelajaran ya. Kalau fi'il itu membutuhkan an, nanti ketika majhul juga harus pakai an. Seperti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim. Maghdubi ala, tidak boleh maghdubi to, al-maghdubun gitu enggak. Tapi maghdubu alaihim. Saya kira begitu ya sementara penjelasannya. Saya katakan tadi ini mukaddimah, mungkin nanti bisa diperdalam, atau kalau sudah paham kira-kira mencoba untuk menulis wajib manjidi, saya kira bagus ya. Nanti kalau tidak kurang jelas bisa ditanyakan di grup ya. Ini saya kira contoh-contoh ini sudah cukup banyak. Silakan nanti dikerjakan mana-mana yang bisa dikerjakan. Ya. Nanti kalau begitu caranya nanti cepat, insya Allah kita selesai gitu ya. Habis ini apa materinya? Wah, ini panjang latihan-latihannya. Ada waktu istifham, ini gampang ini. Baik ya, saya kira itu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan antum lagi tentang al-kalimat al-arabiyah atau al-jumal al-arabiyah. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Oke ya, nanti tak share.